Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali memandu Anda di program Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama Suara Surabaya, baik itu kawan perjalanan maupun kawan aktivitas atau kawan dalam bentuk apapun. Semoga manfaat dan juga barokah. Dan kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi kabar, berbagi apapun termasuk berbagi pahala. Semoga semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi hari ini kita sudah ketemu kembali alhamdulillah dengan Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mantap. Sehat ya Ustadz ini ya. Alhamdulillah rabbil sehat. Masya Allah. Termasuk lututnya kemarin juga sudah dibahas sehat insya Allah. Nah, mudah-mudahan sehat terus. Iya, semakin lama untuk beribadah akhirnya contoh ketika sholat begitu ya Ustadz ya, nggak lamcing lagi Ustadz, tinggal dia enak-enak no gitu Ustadz ya, berlutut gitu ya, lututnya diajak bertasbih. Nah pagi hari ini kita boleh perdalam kembali ya Ustadz ya soal lututku bertasbih. Bertasbih itu seperti yang maksudnya itu memuji atau mengingat kebesaran Allah yang mana lagi Ustadz. Dan kira-kira seberapa besar harusnya kita itu mengingat Allah dan lain sebagainya gitu Ustadz yang diajarkan dalam Al-Quran. Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah kawan. Pagi ini kita bertemu lagi melalui Dialog Fajar dan semoga Allah senantiasa melindungi hati kita semuanya, mendampingi, mengarahkan kita semuanya agar ucapan kita, perilaku kita, dan pikiran kita selalu betul dan mendapat ridhonya. Pagi ini kita akan mengajak lutut kita bertasbih lagi yang kedua ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kawan ya, di antaranya dalam surah Al-Hadid Mbak Ayu ya. Al-Hadid itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi Allah yang maha pengasih, penyayang kepada kita, di mana kita mengabdi dan menyembah kepadanya, Ia lalu memberitahu kepada kita. Sabbaha bertasbih. Ya, lillahi kepada Allah. Siapa yang bertasbih pada Allah itu? Apa-apa fis samawati yang ada di langit wal ardi dan yang ada di bumi. Nah, ketika kita secara teks membaca ayat ini kawan, maka ada salah satu yang sangat menarik, yaitu yang bertasbih kepada Allah itu adalah Ma itu apa saja Mbak Ayu? Masya Allah. Ya. Ma itu bisa kita kelompokkan juga, yaitu berakal dan tidak berakal. Ya. Ma itu apa saja di dunia ini dan di langit nanti. Ya. Yang berakal maupun yang tidak berakal itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih itu apa? Tujuannya adalah untuk mengakui ya tentang kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Dia adalah Maha Perkasa, bahwa Dia adalah Maha segala-galanya. Nah, kemahahebatan Allah itulah oleh makhluk-makhluk tadi itu
dilantunkan dalam bentuk kalimat tasbih, sabah, bertasbih. Tasbih kita berbunyi subhanallah. Nah, lalu kan hal atau makhluk Allah yang berakal dan yang tidak berakal ini menarik. Yang berakal ya manusia. Yang tidak berakal misalnya hewan. Bagaimana hewan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Bagaimana tumbuh-tumbuhan yang tak berakal bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala? Itu kan luar biasa. Akhirnya kawan, pikiran kita itu lah iya. Lawang kucing saja bertasbih pada Allah. Lah iya, nyamuk saja bertasbih pada Allah taala. Iya. Memuji kehebatannya Allah taala. Lu masuk kita manusia yang diumumkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Kok gak bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kucing tadi bicara, "Api endi aku ambek awakmu? Engkau itu manusia adalah makhluk sempurna, tapi gak pernah engkau bertasbih pada Allah." Jangan-jangan begitu makhluk-makhluk yang tidak berakal tadi mencemooh kepada kita, kawan. Nah, maka dari itu ini sebagai motivasi bagi kita semuanya bahwa makhluk yang tak berakal pun itu mengagungkan asma Allah, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah taala, menghormati Allah taala, mengakui hebatnya Allah taala. Lah masa kita makhluk Allah yang berakal sempurna kok tidak menyebutnya mengagungkan asmanya. Jangan-jangan suatu saat hati kita bertanya, Mbak Ayu, loh, akhirnya yang hebat itu saya manusia apa hewan? Saya manusia ataukah rumput itu? Dan seterusnya. Ini kita berpositif thinking, kawan. Bahwa Allah menciptakan kayak begini ini justru untuk mengingatkan kepada kita agar kita itu tidak menjadi insan yang sok, ya, tapi meletakkan Allah sebagai zat yang maha tinggi, yang maha agung. Coba di situ makhluk yang tak punya pekerti, yang tak punya etika, yang saya sebut hewan, yang tidak punya prinsip kemanusiaan seperti seorang manusia, dia itu mengakui betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Kalau sudah Allah kita akui maha besar, maka kita itu kecil. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kalau lutut kita sakit, tidak bisa apa-apa kita. Dan menurut pengakuan Mbak Ayu, ya, pengakuan para ahli di bidang perlututan itu, betapa jumlahnya sangat banyak. Bahkan kita terbranding, kalau sudah usia sekian itu pasti lututnya sakit. Sampai begitunya. Loh, ya Allah Karim. Lalu apakah kita masih ingat kepada Allah? Ataukah kita justru menyalahkan Allah? Gak sakno Allah itu rek. Apakah begitu? Dan lain-lain. Sebaliknya makhluk yang tak punya pikiran itu, tak berakal itu justru memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kawan, jangan-jangan makhluk-makhluk tadi itu justru memandang kita sebagai makhluk yang rendah. Sudah dikasih kelebihan-kelebihan, tapi dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah kawan, maha besarnya Allah itu sudah kita akui, tapi terkadang sikap dan perilaku kita seperti bertentangan dengan kemahabesaran Allah Ta'ala. Lah ini yang repot. Lesan kita sebentar-sebentar subhanallah.
lesan kita sebentar astagfirullah. Ya Allah, indahnya. Walaupun lagu ini ya retok ngersula ngono. Ya Allah gitu. Lah iya itu lagu, itu contoh lagu yang ngersula kan. Ya Allah. Lain kalau ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Masya Allah. Yang denger itu rasanya juga ya melok enak tenang gitu. Ya Ustaz ya. Dan sebaliknya melok gak enak gitu. Oh iya. Ya itulah ya. Jadi Allah Maha Besar. Yang kedua, memahasucikan Allah. Ya Allah. Jadi tasbih maha suci Allah itu memiliki makna yang sangat dalam. Ya, bahwa Allah itu maha suci dari segala tuduhan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita ingat dalam sejarah-sejarah, termasuk sejarah Nabi dulu ya, termasuk sejarah Nabi Musa yang ditantang, disepelekan oleh umatnya. Dia mengatakan apa Tuhanmu tidak bisa dilihat dan lain-lain. Lalu Tuhan kita itu disuruh berdiri di atas meja. Loh, lah butuh meja. Lah kalau Tuhan saya butuh meja kan tergantung pada makhluk yang lain. Loh, keterangan seperti itu tidak gampang diterima oleh orang-orang yang tidak beriman. Sehingga sekarang kalau Allah mengumumkan makhluk Allah yang tidak berakal pun bertasbih memahasucikan Allah dari segala tuduhan manusia yang tidak suka, yang tidak percaya dengan Allah Ta'ala. Sampai-sampai ada pernyataan dalam firman Allah bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluknya yang dilahirkan dan yang melahirkan. Tapi Allah walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun makhluk Allah, tak ada satupun yang selain Allah itu yang bisa menyamai dengan Allah Ta'ala. Tidak bisa. Itu maha sucinya Allah dan maha hebatnya Allah. Itu kawan, dibaca kalimat tasbih itu oleh orang yang sedang sakit, oleh orang yang sedang sehat, oleh makhluk Allah yang tidak berakal. Apa saja makhluk Allah itu menyebut asma Allah dengan bahasanya masing-masing. Jadi gak usah takut Mbak Ayu, ya apa tasbih kucing itu belajar nangendi. Iya. Allah sudah mengatur itu semua dengan makhluknya itu tadi, dengan bahasanya dan kulturnya dan kebiasaannya masing-masing. Yang jelas kawan, Al-Hadid ayat 1 itu mengingatkan kepada kita bahwa makhluk Allah itu sama menyembah pada Allah, bertasbih pada Allah, apalagi kita makhluk berupa manusia yang paling sempurna, tentu lebih dari mereka tentunya selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pagi ini kedinginan, Masya Allah, Allah juga bisa Allah juga bisa bikin dingin. Entar lagi Masya Allah, ternyata Allah juga bisa membuat yang panas. Kalimat itu biasanya yang paling tepat adalah Subhanallah yang kita ucapkan. Nah, kawan, semoga apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, itu dapat menginspirasi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Insya Allah semakin menguatkan. Sedikit-sedikit nanti kalimatnya berganti ya Ustaz. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Enak ya Ustaz didengarnya Ustaz. Masya Allah. Menjadi jembar hati kita nanti. Iya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Ali sudah mengingatkan dari hal kecil yang insya Allah nantinya menjadi besar ya Ustaz ibadah kita. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran.
Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.